Orang lain tidak diizinkan masuk. Aku adalah anggota keluarga Xiang. Mengapa aku tidak bisa masuk? Omong kosong. Kami sudah mengirimkan surat undangan kepada keluarga Xiang, kecuali kau adalah si tidak berguna yang terkenal itu, Xiang Jiuquan. Beraninya kau berbicara seperti itu. Ini bukan tempat untukmu. Enya. Lancang. Ini adalah Nona Gong Lei, putri tertua dari keluarga Gong. Nona Gong, tolong. Anjing macam apa? Berani menunggangi kepala tuannya. Aku membawanya masuk. Apakah kau juga akan menghentikanku? Mengapa dia membantuku? Sampah macam apa yang berteriak keras di luar? Itu Nona Gong. Aku membawa temanku untuk menghadiri pelelangan. Ada sesuatu yang buta, menghalangi jalan. Kamu boleh masuk. Tapi anjing di sampingmu ini tidak boleh masuk. Mengapa ada anjing menggonggong liar di sini? Kamu Begitu rajin dan bertanggung jawab. Apakah balai lelang ada hubungannya denganmu? Jika tidak, bukankah kau hanyalah anjing liar murni? dasar tidak berguna. Kamu tamat. Ibu. Ada apa? Tidak memeriksa almanak sebelum keluar. Benar-benar sial. Jika kamu ingin masuk pintu ini, kamu harus melewati pos pemeriksaan bayiku. Terakhir kali kau berhasil lolos karena keberuntungan. Kali ini, tidak ada yang bisa membantumu. Anjing besar. Biarkan anjing itu menggigit. Sepertinya pukulan itu tidak cukup menjadi pelajaran. Aku memukul terlalu ringan. Biarkan dia masuk. Ini adalah masalah pribadi keluarga Xiang kami. Nona Gong, sebaiknya Anda tidak ikut campur. Bagaimana jika aku bersikeras ikut campur? Kakak bodoh. Selalu bersembunyi di balik wanita. Kau benar-benar seorang pengecut. Sama seperti ibumu yang tidak berguna. Nona Gong. Dia benar. Masalah ini adalah urusan pribadi keluarga Xiang kami. Oleh karena itu tidak pantas bagimu untuk ikut campur. Dia menghina ibuku. Aku harus membuatnya menanggung akibatnya sendiri. Baiklah. Jangan bilang aku menindasmu. Aku tidak akan menggunakan kekuatan spiritual. Bayi, apakah kamu baik-baik saja? Siang bayi. Kau kalah. Kau sendiri yang bilang tidak akan menggunakan kekuatan spiritual. Kau tidak akan menarik kembali kata-katamu kan? Sekarang, bisakah dia masuk bersamaku? Tunggu sebentar. Buat dia meminta maaf kepada ibuku. Terakhir kali kau menang karena keberuntungan. Kali ini, jangan berpikir aku benar-benar takut padamu. Lalu aku akan bertarung sampai kau takut. Apa gunanya menindas orang biasa? Jika kau ingin bertarung, lawan aku. Aku tidak memukul wanita. Menyingkir. Jangan memaksakan diri. Balas dendam seorang pria terhormat. Tidak terlambat bahkan setelah 10 tahun. Tuan Muda Xiang, tolong. Menentang Tuan Muda Xiang berarti menentangku Gong Lei. Hutang ini belum lunas. Aku siap kapanpun kau siap. Itu. Terima kasih Nona Gong atas bantuanmu tadi, karena membantuku keluar dari situasi itu. Itu hanyalah upaya kecil. Tuan Muda Xiang, untuk bisa menggunakan tubuh fisikmu, untuk melawan tubuh kekuatan spiritual. Sungguh mengejutkan. Wanita ini sangat tanggap. Nona Gong, silakan duduk dulu. Ini pertama kalinya aku di sini. Aku hanya akan melihat-lihat santai. Tuan Muda Xiang, silakan saja. Aku punya sebuah barang untuk diperdagangkan denganmu. Balai lalang kami Guru keluarga Gu. tidak menerima sembarang barang. Kami harus menyetujui barang tersebut. Apakah teknik kultivasi tingkat menengah memenuhi syarat?
The film was translated Silakan lanjutkan. and narrated by M Media. Teknik kultivasi yang beredar di pasar, semuanya berasal dari keluarga Huang. Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa yang kamu pegang ini asli? Apakah itu asing atau palsu? Kau akan tahu setelah diperiksa. Apakah ada masalah? Tidak. Tidak ada. Aku telah melihat banyak teknik kultivasi tingkat menengah. Tetapi yang serumit ini adalah yang pertama kali aku temui. Bolehkah aku tahu nama terhormatmu? Keluarga Xiang Jichuan. Aku sudah lama mendengar bahwa tuan muda ke-9 dari keluarga Xiang adalah sampah tanpa kekuatan spiritual. Bagaimana dia bisa memiliki teknik kultivasi tingkat menengah? Apakah masih ada pertanyaan? Tuan muda yang dari mana teknik kultivasi ini berasal? Aku sempat bertemu sebentar dengan Li Wushuang. Dia juga memberiku beberapa manual kultivasi tak berguna sebagai hadiah. Ini semua. Li Wushuang. Dan ada ini dan ini. Manual kultivasi yang tidak berguna. Seperti yang kau tahu, aku terlahir tanpa kekuatan spiritual, jadi aku hanya bisa mengambil ini untuk ditukar dengan uang. Meskipun kedengarannya agak keterlaluan, itu memang masuk akal. Jika kita bisa mengumpulkan semua manual kultivasinya dan membawa semuanya ke sini, maka balai lelangku pasti akan menjadi terkenal. Berhenti berpikir. Baiklah. Aku akan berteman dengan Tuan Muda Zhang dan mencari seorang teman. Balai lelang akan membeli teknik kultivasi tingkat menengah ini seharga 5 juta. Aku hanya kekurangan kekuatan spiritual, tetapi itu tidak berarti aku tidak mengerti nilai dari barang-barang ini. Karena kita sedang berteman, maka dalam kapasitas pribadiku, aku akan menambahkan 5 juta lagi, total 10 juta. Benar-benar layak menjadi seorang pebisnis wanita. Memang memiliki metode yang cerdik. Panggil saja aku Golu. Setuju. Tuan Muda Xiang, ini. Terima kasih. Bahkan cangkirnya cukup berharga. Dia terlihat seperti udik pada pandangan pertama, yang belum pernah melihat dunia. Jangan khawatir. Dia tidak mampu membeli apapun. Nona Gue telah tiba. Lelang. Barang lelang pertama, manual kultivasi tingkat rendah pedang tanpa bayangan. Harga awal, 1.500.000. Keluarga Huang memang sesuai dengan reputasinya dalam manual kultivasi. Manual kultivasi tingkat rendah seperti itu benar-benar bisa dijual dengan harga setinggi itu. Manual kultivasi yang beredar memang langka. Semua orang ingin membiarkan diri mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka. Tapi harga setinggi itu bukanlah sesuatu yang bisa kita dambakan. Teknik pedang ini kebetulan cocok untuk langkah silang yang dikultivasi oleh keluarga Gongku. 1.600.000. Gadis itu baru saja merusak segalanya tadi. Mari kita beri dia pelajaran. 1.700.000. 1.800.000. 1.900.000. 2 juta. Tujuan kita adalah pil pengumpul rod. Jangan buang-buang uang lagi. Dia melakukannya dengan sengaja kan? Aku minta maaf. Ini semua karena aku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Gangguan semacam ini, siapapun yang menginjaknya akan terjebak. 2.500.000. The film was Gulin ada di sini juga. translated and Lupakan narrated by saja, M Media. karena dia sudah datang. Mari kita beri sedikit muka pada keluarga Gu. Seseorang bersedia menjadi orang bodoh ini. Jika kita terus menawar, itu akan tidak sopan. Hanya manual kultivasi tingkat rendah. Aku bahkan tidak peduli tentang itu. Tapi, inilah yang dibutuhkan keluarga kami. Aku masih bisa menambahkan lebih banyak uang. Meskipun kamu punya uang, kamu tidak seharusnya bermain-main dengan orang bodoh. Manual kultivasi yang mencolok. Mempraktikkannya adalah latihan yang sia-sia. Simpan 2.500.000 ini. Sebaiknya kamu menemui ahli saraf. Bocah, bicara yang jelas. Tidak bisakah kamu mengerti? Aku bilang seleramu buruk. Pergi makan sesuatu yang enak. Jiang Jiuchuan, jangan banyak bicara. Kamu songgok sampah yang bahkan tidak punya kekuatan spiritual. Masih berani mengatakan bahwa teknik kultivasi tingkat rendah adalah sampah. Berhentilah mempermalukan keluarga Xiang. Tuan muda Gu, jangan pedulikan binatang ini. Orang miskin tetaplah orang miskin. Mengapa mencoba pamer? Selamat Tuan muda Gu, atas kemenangan lelang teknik kultivasi tingkat rendah. Pedang tanpa bayangan.
Barang lalang berikutnya adalah pil pengumpul roh yang diproduksi oleh keluarga Bai. Harga mulai 5 juta. Meskipun pil pengumpul roh langka, siapa yang bisa segera memobilisasi 5 juta? Sudahlah. Pil pengumpul roh ini dan aku ditakdirkan untuk tidak bertemu. Keluarga Bai pasti sudah gila. Nafsu makan yang begitu besar. 5.100.000. 5.500.000. 5.500.000 sekali. Gulin ini sungguh mencari masalah. Aku akan menaikkannya menjadi 6 juta. Mari kita lihat apa yang akan kau lakukan sekarang. 6 juta. Tidak ada batas untuk kesombongannya. 6 juta ini, bisakah kau menghasilkan 10.000 saja? Apa? Apakah kamu akan ikut? 6 juta sekali. Permainan ini menjadi semakin dan semakin menarik. 8 juta. 8. Batas kami hanya 6 juta. Selain itu, pil pengumpul roh tidak bernilai 8 juta. 8 juta sekali. 8 juta 2 kali. 8.500.000. 10 juta. Apapun yang diincar tuan muda ini, tidak ada yang bisa mengambilnya. Pil pengumpul roh adalah satu-satunya kesempatanku untuk membangkitkan kekuatan spiritualku. Aku harus mendapatkannya. 10 juta sekali. Nona Gong, tolong bantu aku. Setelah ini selesai, aku pasti akan menghadiahimu teknik kultivasi tingkat menengah. Teknik kultivasi tingkat menengah. Tuan muda Xiang Anda pasti bercanda. 10 juta 2 kali. Terlebih lagi, aku sudah tidak mampu membayar 10 juta. 2 juta sudah cukup. Aku percaya padamu. 10 juta. 12 juta. Itu milikmu. Selamat Tuan Muda Zhang. Atas kemenangan lalang pil pengumpul roh, aku akan melaporkannya. Dia sama sekali tidak punya uang. Dia hanya membuat masalah. Zhang Jiuchuan, niatmu benar-benar jahat, karena kau tidak bisa mendapatkan pil pengumpul roh itu sendiri. Kau juga tidak akan membiarkan orang lain mendapatkannya. Kau telah membuat keluarga Zhang kehilangan semua harga dirinya. Tuan Muda Zhang adalah anggota senior Balai Lalang. Tolong tunjukkan rasa hormat. Hanya berdasarkan dia. Dia hanya anak miskin. Ini hanyalah peringatan. Jika tidak, kami harus memintamu untuk pergi. Kurang ajar. Kekuatan spiritual tahap 4. Pelelang itu memang menyembunyikan kekuatan aslinya. Bayi. Kau. Beraninya kau, siapapun yang menjatuhkan Zhang Jiuchuan. Keluarga Zhang akan menawarkan hadiah yang besar. Apakah keluarga Zhang mencoba melawan Balai Lalang? Kalau begitu, maka tolong buka lebar-lebar mata anjingmu. Dan lihat dengan jelas. Dikreditkan 12 juta. Mustahil. Dari mana dia mendapatkan uang itu? Selamat Tuan Muda Zhang. Pil pengumpul roh itu milik Anda. Item lelang terakhir. Sebuah teknik kultivasi tingkat menengah. Pedang pemecah angin. Teknik kultivasi tingkat rendah sudah langka. Teknik kultivasi tingkat menengah bahkan lebih sulit didapatkan. Perlu dicatat bahwa teknik kultivasi ini tidak berasal dari keluarga Huang, tetapi dari Dewa Bela Diri. Apel, Dewa Bela Diri Li Wushuan. Sungguh lelucon. Bagaimana kau bisa menjamin bahwa teknik itu asli? Apa kau menyarankan Dewa Bela Diri harus dibangkitkan? Sungguh. Apakah Anda mempertanyakan profesionalisme rumah lalang ini? Kami dapat menjamin kepada semua orang bahwa teknik kultivasi tingkat menengah ini asli dan sepadan dengan harganya. Harga awal 30 juta. Aku benar-benar meremehkan wanita ini. 31 juta. Kami tidak punya uang sebanyak itu. Kau tidak perlu khawatir tentang uang itu. Ibu akan menyediakannya ketika saatnya tiba. 35 juta. Cukup. Bahkan tanpa teknik kultivasi itu, aku masih bisa menjadi kuat. Baiklah, berhenti menyombongkan diri. Meskipun kamu memilikinya, kamu akan tetap biasa-biasa saja. Kau bocah, apakah kau meremehkan orang? 40 juta. Tidak, 50 juta. Selamat. Nyonya Shang. 50 juta. Terjual. Sepertinya seseorang di antara kita benar-benar sudah gila. Pelelang, saya meminta verifikasi dana Nyonya Shang. Dia baru saja menargetkanmu. Jadi tentu saja kau harus membalasnya. Dengan hanya 20 juta milikmu, kau tidak memenuhi syarat untuk meminta verifikasi. Anda adalah anggota. Anda memenuhi syarat. Kalau begitu, seseorang, verifikasi The film dananya. was Untuk translated menyingkirkan penawaran and jahat, narrated mohon by kerjasamanya. M Media. Kalau begitu, aku akan keluar dan menelepon dulu. Jika dia tidak bisa menghasilkan uang sebanyak ini, apa yang terjadi? Ini akan diberikan kepada penawar. Dengan tawaran tertinggi kedua, yang berarti Tuan Muda Gu Anda akan memenangkannya. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Halo, aku ingin mengajukan permohonan. Biaya hidup 5 tahun sekaligus. Halo, Kakak Xiao. Aku ingin meminjam uang darimu. Kakak kedua.
kau mengurus keuangan keluarga. Demi adik laki-lakumu. Bisakah kau meminjamiku 50 juta? Apa kau berhasil meminjamnya? Beri aku waktu sedikit lagi. Cukup. Semua orang sudah pergi. Tuan muda ini tidak punya waktu sebanyak itu untuk disia-siakan di sini bersamamu. Cantik, mari kita lanjutkan. Karena nyonya yang tidak dapat membayar. Maka sesuai dengan aturan, teknik kultivasi tingkat menengah pedang pemecah angin ini akan diambil alih oleh Tunggu. Patriark. Mengapa Anda datang? Aku tahu semuanya sekarang. Demi bayi, kau meminjam 50 juta dari keluarga. Bagaimanapun ini menyangkut teknik kultivasi tingkat menengah dewa bela diri. Aku harus datang dan melihat sendiri. Shang Mingshan, kamu hanyalah seorang lelaki tua sekarang. Tidak perlu bagimu untuk ikut campur dan merebutnya. Seorang junior dari keluarga Gu. Begini katamu langsung menyapa tetuamu. Sungguh tidak sopan. Tata krama keluarga Gu hanya diperuntukkan bagi mereka yang pantas mendapatkannya. Apa maksudmu? Itu berarti tidak ada satupun dari kalian yang pantas. Kau mencari pemukulan. Ini kekuatan spiritual tahap 2. Ketika satu celah terbuka dia mencapai langit. Permulaannya gelap misterius dan mendalam. Tunggu dengan tenang tanpa khawatir. Akar spiritual terbuka dan memasuki 9 jurang. Xiang Jichuan, kamu akhirnya membangkitkan kekuatan spiritualmu. Begitu mudah, namun sudah memiliki kekuatan spiritual tahap 2. Sungguh anak kesayangan surga. Reputasi keluarga Shang kini akan hilang. Siapa lagi? Kau tidak akan membantu. Aku bukan anggota keluarga Shang. Katakan padaku. Apakah aku benar? Patriark Shang. Keluarga Sen benar-benar tidak memiliki sampah yang tidak bisa berkultivasi seperti itu. Sungguh suatu kebetulan. Baru saja. Aku membangkitkan kekuatan spiritual tahap 1. Sampah terkenal dari Jiangzhou benar-benar memiliki kekuatan spiritual. Mungkinkah Patriark Shang salah menilainya? Belukan. Baru 2 hari berlalu, dan dia sudah menembus ke tahap 1 kekuatan spiritual. Bahkan, jika dia meminum pil pengumpul roh, tidak mungkin secepat ini. Bodoh, kamu sama sekali tidak tahu tentang kekuatan tahap yang lebih tinggi. Kau bocah bermulut kuning. Orang tua ini akan menguji hari ini. Tepatnya kemampuan apa yang kau miliki. Apakah kamu baik-baik saja? Bahkan jika kekuatan spiritualmu berada di tahap 1, kau tetap tidak bisa menahan serangan kekuatan penuh dari ahli tahap 5. Melebih-lebihkan kemampuanmu. Patriark Shang memiliki metode yang luar biasa untuk benar-benar menyerang seorang junior dengan kejam. Aku mengakui keahlianmu. Teknik kultivasi tingkat menengah adalah milikmu. Setidaknya kau tahu tempatmu. Di dalam kartu ini, ada 50 juta. Aku meminta nona muda itu untuk mengirimkan metode kultivasi ke kediamanku. Tunggu. Kamu melukai seseorang dan berpikir kamu bisa pergi begitu saja. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa tidak ada lagi yang bisa mengendalikanmu? Saat ini, keluarga besar menggertak orang seperti ini. Hanya benarmu. Apalagi yang ingin kau lakukan? Bukankah kamu baru saja mencoba untuk menguji kekuatan spiritualku? Ayo, jika aku hari ini dapat menahan satu gerakan darimu, maka kamu harus memberikan teknik kultivasi tingkat menengah kepada keluarga Gong. Kau bocah gila. Kamu takut? Apakah semua orang melihat itu? Bocah inilah yang berulang kali memprovokasiku. Karena kau ingin masalah. Hari ini orang tua ini akan memberimu pelajaran yang pantas. Untuk ayahmu yang tidak berguna itu. Tentang apa artinya bahwa selalu ada orang yang lebih baik. Teknik kultivasi tingkat tinggi. 4 ons menggerakkan 1000 kaki. Bagaimana itu mungkin? Tahap 1 kekuatan spiritual. Bagaimana dia bisa menahan serangan tahap 5? Kamu benar. Tahap 1 saja tidak mungkin untuk menahan serangan tahap 5. Oleh karena itu, aku mengembalikannya kepadamu. Teknik kultivasi tingkat tinggi. Penumpukan kekuatan spiritual. Apa? Patriark Shang terluka. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tahap 6 kekuatan spiritual. Ini adalah kekuatan tahap 6. Siapa sebenarnya kamu? Jika dia menggunakan kekuatan seperti itu melawanku, 10 nyawa tidak akan cukup bagiku. Ya Tuhan, itu menakutkan. Siapa sebenarnya kamu? Zhang Jichuan tidak mungkin baginya untuk memiliki kekuatan ini. Kamu benar sekali. Ini bukan kekuatanku. Ini semua adalah hasil dari teknik ayahku yang ditinggalkan. Orang yang diusir dari keluarga Shang. Orang yang kamu perlakukan sebagai pemalas. Orang yang terus-menerus diremehkan sebagai sampah olehmu. Menciptakan teknik ini agar tidak mengungkapkan identitasku. Aku tidak punya pilihan selain melakukan ini. Mustahil. Kamu berbohong. Apalagi, semua orang melihatnya.
Kamu dikalahkan oleh sepotong sampah dengan kekuatan spiritual tahap 1. Jika bukan karena teknik ayahku, mungkinkah aku adalah reinkarnasi dari dewa bela diri? Itu benar. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dewa bela diri, dia hanya akan menjadi seorang bayi saat ini. Bagaimana mungkin dia seumuran dengan Tuan Muda Shang? Hari ini, aku akan membuktikan kepada dunia bahwa apa yang diteliti ayahku tidak pernah salah. Kamulah Xiang Mingsan, yang buta dan bodoh. Apakah aku benar-benar salah menilainya? Patriark Shang, kamu harus menerima kekalahan saat berjudi. Bisakah kamu memberikan teknik kultivasi tingkat menengah The film kepada was keluarga Gong sekarang? translated and Berikan saja narrated padanya. by M Terus terang. Media. Nona Gong, hal yang aku janjikan padamu, aku telah menyelesaikannya. Terima kasih Tuan Muda Shang. Baik, setelah menyaksikan hari ini, kesenjangan antara diriku dan rekan-rekanku mulai sekarang. Kamu harus berkultivasi dengan rajin. Ya, Yu Tuan memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah bahwa aku benar-benar salah? Shang Jiuquan. Suatu hari, aku pasti akan mengalahkanmu. Untuk membuktikan bahwa aku adalah harapan keluarga Shang. Siapa kalian semua? Minggir. Ibu, bagaimana keadaannya? Xiao Chuan. Mereka bilang, kau memulihkan kekuatan spiritualmu. Baru saja pulih. Itu bagus sekali. Anakku pasti akan berhasil. Ibu, mulai sekarang, tidak ada seorang pun yang akan berani menindas kita lagi. Sang Kikui keluarga Shang. Sungguh tampilan kasih sayang ibu dan anak yang menyentuh. Sungguh menyentuh hatiku untuk melihat. Sang Kikui. Mengapa kau di sini? Ayo, lihat. Kakakmu membelikan ini untukmu. Lihat, kakakmu datang khusus untuk mengucapkan selamat kepadamu. Aku tidak mampu menerima barang-barangmu. Bawa pergi. Kau tidak diterima di sini. Jangan terburu-buru mengusirku. Kakakmu ingin menanyakan sesuatu padamu, adik. Apakah kau menyembunyikan teknik kultivasi yang ditinggalkan ayahmu di rumah? Apa maksudmu? Rumor mengatakan bahwa ayahmu terobsesi untuk mempelajari teknik kultivasi. Justru karena hal ini, Patriark sangat memperhatikannya. Fakta bahwa kau dapat menantang lintas tahap, pasti karena kau menggunakan semacam teknik kultivasi. Serahkan teknik kultivasi itu. Aku jamin, kau akan terjamin dengan baik. Saat ayahku masih hidup, apakah kau pernah memandangnya? Sekarang kau kembali menuntut teknik kultivasinya. Mimpi saja. Bukan hanya aku tidak memilikinya, bahkan jika aku memilikinya, aku tidak akan memberikannya padamu. Aku memberimu kesempatan, adik. Jangan menolak bersulang hanya untuk minum hukuman. Peluang diciptakan oleh diri sendiri, bukan diberikan oleh orang lain. Prinsip yang bahkan dipahami oleh anak berusia 3 tahun. Namun kau tidak. Selain itu, berhenti memanggilku kakak. Aku tidak akrab denganmu. Aku tidak seperti sampah gulin itu. Tahap 2 gagal mengalahkan tahap 1. Bagaimanapun kau bukan orang pertama yang telah kubanting hari ini. Masuklah. Sudah dijatuhkan olehku. Tidak ada yang bisa membantumu. Untuk menghadapi atau mengurusmu, aku sendiri sudah cukup. Apa yang terjadi di pintu masuk? Kakak tertua, mengapa kau datang? Kakak tertua. Zhang Youxi keluarga Shang. Adik ke-9 telah membangkitkan kekuatan spiritualnya. Saya datang untuk memberi selamat padanya. Kakak ke-7, Anda datang karena alasan yang sama kan? Ya. Kakak ke-7 murah hati. Sebagai kakak tertua, saya datang dengan tangan kosong, yang terasa sedikit terburu-buru.
Aku tidak akan berani. Saya di sini untuk menyampaikan pesan atas nama Patriark. Mulai sekarang, jika ada yang berani menargetkan adik ke-9, mereka akan dihukum berat tanpa ampun. Satu set teknik kultivasi tingkat rendah ini adalah hadiah dari kakak tertua Anda. Kakak tertua jangan. Itu terlalu berharga. Itu tidak berharga. Kakak tertua, dia hanyalah seorang anak yang baru saja membangkitkan kekuatan spiritualnya. Mengapa dia harus punya teknik kultivasi? Dia tidak pantas. Dia tidak pantas. Apakah Anda pantas? Akulah satu-satunya di keluarga kita yang menembus ke tahap 2 paling cepat. Dan sebentar lagi, aku akan mencapai tahap 3. Aku jelas lebih membutuhkannya. Jika saya ingat dengan benar, Anda sudah gagal membuat terobosan selama 3 tahun bukan? Haruskah saya memanggil Anda seorang jenius yang jatuh? Atau sampah? Ini semua karena kamu. Karena tidak memberiku sumber daya. Kau hanya cemburu bahwa aku lebih kuat darimu. Kurang ajar. Sangat cepat. Kakak tertua keluarga Xiang, kekuatanmu memang luar biasa. Baiklah. Tunggu saja. Cepat atau lambat, kau akan menyesali pilihanmu hari ini. Enya. Bocah ini. Jangan bergerak. Apa yang kau coba lakukan? Aku akan membantumu menembus ke tahap 3 kekuatan spiritual. Kau akan membantuku menyusup ke Akademi Kekuatan Spiritual. Keluarkan pil pemulihan jiwa. Pil pemulihan jiwa. Pil pemulihan jiwa dapat membangkitkan mayat dan menumbuhkan raga. Untuk apa kau membutuhkannya? Itu bukan urusanmu. Makanlah. Dan kau bisa menembus. Kekuatan orang ini luar biasa. Sudahlah. Aku akan mencobanya. Siapa sebenarnya dirimu? Sekte bela diri bayangan. Aku akan datang mencarimu dalam waktu sebulan. Jika kau gagal mendapatkannya, kau akan mati karena racun ketika saatnya tiba. Aku benar-benar menembus kekuatan spiritual tahap 3. Shang Jiuquan. Kau tamat. Hari ini, terlalu banyak kekuatan spiritual yang terkuras. Seandainya bukan karena Sang Yoshe, pasti tidak akan berakhir baik. Untungnya, dia masih memperlakukan Xiang Jiuquan sebagai adik laki-lakinya. Aku ingat, ada teknik kultivasi yang dapat memulihkan kekuatan spiritual secara instan, tetapi seseorang harus suci. Begitu teknik itu dilanggar, seseorang pasti akan menderita serangan balik. Untuk melatih teknik ini, bahkan jika aku harus meninggalkan cinta dalam hidup ini, aku akan mempertaruhkan segalanya. Kali ini kau mendapatkan teknik kultivasi tingkat menengah untuk keluarga Gong. Sebagai hadiah, ayah membeli sebidang tanah ini untuk diberikan kepadamu. Gungjul keluarga Gong. Aku tidak menyukai hal-hal ini. Jadi, bagaimana dengan Sang Jiuquan? Dia baik-baik saja. Mengapa kau tiba-tiba membicarakannya? Kali ini di Jiangzhou, dia menjadi terkenal dalam satu pertempuran. Bakat seperti ini pasti akan dicari oleh semua keluarga besar dan menjadi target perekrutan. Aku ingin dia menjadi bagian dari keluarga Gong kita. Ayah, jangan bicara omong kosong. Tidak ada apa-apa antara dia dan aku. Apa yang terjadi? Ketika Akademi Kekuatan Spiritual dimulai, aku ingin kau memberitahunya bahwa dia telah menjadi tamu terhormat keluarga Gong kita. Baiklah. Aku mengerti. Aku akan mencoba menerobos ke kekuatan spiritual tahap 3. Akademi Kekuatan Spiritual. Lihat ini, cuaca sialan ini benar-benar panas. Ini benar-benar panas. Nona Hu, kita benar-benar ditakdirkan untuk bersama. Hu Xiaowing keluarga Hu. Kebetulan sekali Tuan Muda Shen. Shen Qincang keluarga Shen. Kau masih sangat cantik. Lepaskan. Aku ingin memilikimu. Tidak ada yang tidak bisa kudapatkan. Tuan Muda Shen, tolong jaga kehormatanmu. Jika kau merasa kesepian setelah masuk akademi,
Ingatlah untuk datang mencariku. Biarkan dia pergi. Lalu kau ini siapa? Bukan urusanmu. Aku hanya tidak tahan melihatnya. Seekor binatang sepertimu. Kau ingin bunuh diri. Aku. Kau. Terima kasih. Ayo pergi. Kamar ini milikku sekarang. Apa kau tuli? Atau tidak bisa mengerti ucapan manusia? Permisi. Aku Cira. Ada anjing liar yang menggonggong dengan liar. Apa maksudmu dengan itu? Kekuatan spiritual tahap 3. Kau berhasil menembus. Cukup peka bukan? Apa tidak ada yang memberitahumu? Kisah Kongrom menyerahkan buah pir. Lalu, apakah tidak ada yang mengajarimu? Aturan siapa cepat dia dapat. Aturan ditentukan oleh kekuatan. Batua, beritahu dia, apa itu rasa hormat pada senior? Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Guilin, apa yang kau lakukan? Meskipun aku menganggap anak ini menyebalkan, tapi 2 lawan 1. Tidak terlihat bagus bukan? Kalian semua dari keluarga Shang? Apakah kalian semua begitu tidak bermoral? Bagaimana? Mengapa? Jangan salah paham. Aku hanya tidak ingin mereka selesai berurusan denganmu, lalu datang mengejarku. Bagaimana menurutmu? Mau bekerja sama? Baiklah. 2 lawan 2. Itu baru adil. Guilin, jangan ikut campur urusan orang lain. Tuan muda ini pasti akan ikut campur. Kau sendiri yang mencari masalah. Berhenti. Nona Gong, ada apa? Kekuatan spiritual tahap 3. Dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Kau berani memukulku. Aku tepat mengenai dirimu. Apa kau juga datang untuk melindungi anak ini? Xiang Jiuchuan adalah tamu terhormat keluarga Gongku. Menentangnya berarti menentang keluarga Gongku. Tamu terhormat. Dia yang hanya sampah yang baru membangkitkan kekuatan spiritual adalah tamu terhormat keluarga Gongu. Apakah kau mempertanyakan penilaian keluarga Gong? Aku sudah bicara. Menentang Sang Jiuchuan berarti menentang keluarga Gong kami. Jika orang-orang tertentu mencoba trik lagi, jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Shang Jiuchuan, mari kita lihat berapa lama dia bisa melindungimu. Baru saja. Terima kasih. Keluarga Gong datang terlambat. Kami mohon maaf karena mengejutkan Tuan Shang. Nona Gong, untuk apa ini? Sejak terakhir kali, Tuan Muda Shang memberiku pedang pemecah angin. Kekuatan spiritualku sudah berhasil menembus ke tahap 3. Kebaikan yang begitu besar. Tentu saja. Pantas mendapatkannya. Itu hanya teknik kultivasi tingkat menengah. Bahwa aku bisa membangkitkan kekuatan spiritual adalah hal yang seharusnya aku berterima kasih padamu. Ada apa? Kekuatan spiritual. Ada yang salah. Kekuatan spiritual kacau. Itu pasti dari terobosan. Ada yang salah. Perlu diatur ulang. Sangat panas. Jangan melawan. Aku akan membantumu membersihkan kekuatan spiritualmu. Apakah kau percaya padaku? Aku ya? Teknik kultivasi tingkat tinggi. Pembentukan ulang kekuatan spiritual. Aku meremehkan adik kita ini. Aku tidak menyangka keluarga Gong akan mendukungnya. Karena kita tidak bisa melakukan ini secara terbuka, aku akan membuatnya terbalik di selokan. Dan tidak pernah pulih.
Apakah kalian semua sebegitu tidak kompetennya? Tempat ini tidak menyambut tuan muda dan nona yang tidak tahan kesulitan. Instruktur, aku benar-benar tidak bisa lari lagi. Mereka yang tidak bisa berlari lagi berhenti. Apa kalian tahu mengapa? Aku membuat kalian menjalani pelatihan intensitas tinggi. Bisakah salah satu dari kalian menjelaskan? Aku bisa. Bicaralah. Brian keluarga B. Teknik kultivasi yang kita latih diadaptasi dari seni bela diri tradisional yang disebut Tai Chi Xingye dan Bagua. Jika kita ingin memanfaatkan teknik kultivasi dengan terampil, kita harus terlebih dahulu memperkuat tubuh kita. Sangat bagus. Semuanya. Sampai kalian selesai berlari 100 putaran. Tidak ada yang boleh makan. Instruktur Bei, fisik setiap orang berbeda. Intensitas pelatihan sudah pasti harus bervariasi. Jika kalian tidak setuju, kalahkan aku. Jangan bilang aku menindas kalian. Kalian bisa bekerja sama dengan 3 orang lainnya. Jika kalian mengalahkanku, setiap orang mendapat 1 set teknik kultivasi tingkat rendah. Mereka yang kalah, keluar dari sini. Kami mendapatkan teknik kultivasi hanya dengan mengalahkanmu. Ini benar-benar seperti durian runtun. 1 lawan 4. Kekuatannya pasti lumayan. Aku jelas tidak ingin dikeluarkan. Siapa yang bersedia bekerja sama denganku? Aku. Kesempatan untuk melawan lawan yang kuat memang langka. Hitung aku juga. Tambahkan aku. Jangan salah paham. Aku hanya menginginkan teknik kultivasi itu. Sekarang timnya sudah lengkap. Bisakah kita mulai sekarang? The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang pemecah angin. Kekuatan ini. Mungkinkah ini teknik kultivasi tingkat menengah? Menarik. Ada yang salah. Tekanan barusan terlalu besar. Ada tanda-tanda terobosan. Berikan aku waktu untuk menembus. Baiklah. Anda. Membersihkan meridian Gonglei, menguras terlalu banyak kekuatan spiritual, tidak dapat beredar melewati hambatan. Nah, sudah selesai. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Nona Gong, bantu aku. Pindahkan kekuatan spiritualmu padaku. Bagaimana cara saya mentransfernya? Benarkah ini berhasil? Kau memindahkan kekuatan spiritual seperti ini. Saya tidak tahu. Saya belum mencobanya. Sudahlah, mari kita fokus pada tugas utama dulu. Maaf. Aku membuatmu menunggu. Instruktur. Kau kalah. Nah, kau sangat kuat. Kenapa kau tidak mempertimbangkan untuk menjadi muridku? Kau belum layak. Sombong. Kau menang. Semuanya. Bagus, hari ini libur. Baiklah. Ya, Baiklah, hari libur. Tuan Muda Zhang, apakah kau punya rencana untuk besok? Tuan Muda Zhang, Mengapa kau berpikir untuk mentraktirku makan hari ini? tentu saja ini untuk berterima kasih padamu, karena telah mendapatkan metode kultivasi tingkat rendah untukku. Mari kita masuk. Baiklah, ayo pergi. Pelayan, bawa kami ke kamar pribadi keluarga Hu. Saya minta maaf, karena masalah keuangan keluarga Hu tidak memperbarui layanan mereka. Kamar pribadi itu telah dibatalkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini Nona Hu? Sudah beberapa hari tidak bertemu, dan kau sudah ganti pacar lagi. Tapi wajahmu itu masih sangat pandai menggoda pria. Keluarga Hu hanya bisa bertahan sampai sekarang. Karena kau setiap malam pasti cukup kelelahan kan?
Shen Qingchang ngomong kosong, apa yang kau bicarakan? Siapa yang tidak tahu bahwa kau Hu Xiaolin adalah murahan, bahkan pacarmu, meremehkanmu. Tunjukkan rasa hormat. Kau ini siapa? Jangan berpikir bahwa hanya karena kau mengalahkan instruktur, kau hebat. Aku beritahu kau, status keluarga Shen kami adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa kau bandingkan. Berisik sekali. Hotel Tianlu juga tidak istimewa. Kau tunggu saja. Aku akan memanggil manajer. Kau berani memukulku. Tuan Muda Shen, mohon berbesar hati dan abaikan pelanggaran kecil ini. Tolong jangan salahkan kami, dan turun ke level kami. Mengapa kau meminta maaf pada orang seperti ini? Jika kau tidak melawan, orang seperti ini akan selalu menginjak-injakmu. Tapi kau memukulnya. Apa yang akan terjadi pada keluarga Hu kami? Siapa yang peduli dengan hidup atau mati keluarga Hu kita? Lihat itu namanya tahu diri. Minta maaf padaku sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memutus seluruh operasi bisnis keluarga The Hu. film was Tuan Muda Shen, translated ini and antara kita. narrated by Jangan M membuat Media. masalah untuk Tuan Muda Zhang. Baik, sekarang berlututlah dan menggonggong 2 kali seperti anjing. Mungkin aku akan mengampuni keluarga Hu. Membuat seorang gadis menggonggong seperti anjing. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tambahkan 2 kali sembah sujud lagi. Katakan 1 kata lagi, dan aku akan membuatnya telanjang. Baiklah, aku akan melakukannya. Siapa yang membuat masalah? Manajer, mereka yang membuat masalah. Dan mereka memukul Tuan Muda Shen. Gulu, kenapa kau ada di sini? Hotel Tianlu juga merupakan properti keluarga Guo saya. Kau bilang, kami datang ke sini untuk makan. Bukan hanya kamar pribadi kami dibatalkan, tetapi kami juga dipermalukan habis-habisan oleh seseorang. Manajer, mereka tidak punya uang. Bodoh, kekuatan Tuan Muda Zhang takkan tertandingi oleh Anda seumur hidup. Anda dipecat. Pergi sekarang. Kenapa kau melindunginya? Si miskin seperti itu. Tuan Muda Zhang adalah tamu terhormat keluarga Guo saya. Aku adalah anggota keluarga Shen. Apa nilai keluarga Shen ini? Mulai hari ini, Hotel Tianlu tidak menerima siapapun dari keluarga Shen. Bagus. Kalian semua tunggu saja aku. Tuan Muda Zhang, tenanglah, hari ini saya yang traktir. Ruangan pribadi keluarga Hu juga akan dipulihkan. Terima kasih. Tuan Muda Zhang, Anda benar-benar memiliki keberuntungan besar dengan wanita. Kau salah paham. Kalian berdua, apakah kalian dekat? Ya. Tuan Muda Zhang dan saya memiliki urusan bisnis yang mendalam. Benar. Benar. Sering-seringlah datang ke Balai Lalang saat Anda senggang. Saya akan menunggu Anda. Apa yang kau katakan? Aku akan segera kembali. Tuan Muda Shen, sepertinya suasana hatimu hari ini tidak terlalu baik. Bukan urusanmu. Ini karena Sang Jiu Chuan kan? The film was translated and narrated by M Media. Ayah, Kau bodoh yang ceroboh. Patriarku. Kenapa kau menyinggung keluarga Shen? Sekarang lihat apa yang terjadi. Keluarga Shen membatalkan kerjasama dengan kita. Apa yang kau harapkan kami lakukan? Aku yang memukul Shen Qingchang. Masalah ini, aku akan membantumu menyelesaikannya. Kau yang menyelesaikannya. Kau akan menggunakan apa untuk menyelesaikannya? Bahkan jika keluarga Hu kami sedang terpuruk, itu bukan urusan si miskin untuk menyelesaikannya. Ayah, aku menghubungi Tuan Muda Shen. Mereka bersedia memberi kita kesempatan lagi. Asalkan apa? Asalkan adik perempuan menghabiskan 1 malam dengannya. Keluarga Hu kita bisa bangkit kembali dan bahkan mungkin kembali ke kejayaan sebelumnya. Xiaolin, bagaimana kalau kau pergi dan menemaninya? Menjijikan. Dia adalah putrimu. Bagaimana kau bisa membiarkannya pergi menemani orang seperti itu? Urusan keluarga Hu kita, bukan urusanmu. Ayah, lihatlah orang gila ini. Berani-beraninya pulang dan memukul orang. Hu Xiaolin, ini kemampuanmu. Jika kau tidak pergi, jangan pernah kembali ke rumah ini. Shen Qingchang bukan orang baik. Jangan pergi. Tuan Muda Zhang. Aku tahu kau orang yang baik. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Setelah bertahun-tahun, masih tinggal di tempat kumuh ini. Sungguh dia sama sekali tidak membuat kemajuan. Erlong. Ayo Erlong, makanlah semangka.
Apakah Erlong seseorang yang bisa kau panggil namanya begitu saja? Putramu melukai adik laki-lakiku. Hari ini, aku di sini untuk mencari keadilan untuknya. Nona kedua. Ini pasti kesalahpahaman. Xiao Chuan tidak akan berkelahi dengan orang lain tanpa alasan. Apakah kau menyiratkan adik laki-lakiku yang bermasalah? Bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Jelaskan dirimu dengan jelas. Sekarang tidak bisa bicarakan. Pasti Xiang Jujuan yang cemburu pada bayi. Dan karena itu menggunakan beberapa cara untuk menjebaknya. Seluruh keluargamu sangat vulgar. Bagaimana kau ingin menyelesaikan ini? Ini sangat sederhana. Aku ingin dia di depan. Semua orang di Akademi Kekuatan Spiritual mengakui telah menjebak bayi dan menghapus kekuatan spiritualnya sendiri dan keluar dari Jiangzhou. Nona kedua. Jika kau memiliki dendam, lampiaskan padaku. Kau ini siapa? Bernegosiasi syarat denganku. Jika aku membiarkanmu hidup, barulah kau bisa hidup. Jika aku mengizinkanmu, maka kau harus. Ibu. Binatang, kau masih berani datang ke sini? Ibu, apa kamu baik-baik saja? Apakah kamu yang membuat ibuku terlihat seperti ini karena memukulinya? Ya, itu aku. Dasar bodoh yang mencari mati. Xiao Chuan, hentikan. Naga betina besar, kamu masih sama seperti sebelumnya, mudah marah. Lancang. Tahap 3 kekuatan spiritual. Pantas saja kau punya sedikit kesombongan. Sayang sekali, masih terlalu lemah. Tahap 6 kekuatan spiritual. Jiang Jujuan, kau masih sampah seperti itu? Menghancurkanmu. Tidak ada bedanya dengan menghancurkan seekor semut. Nona kedua, mengapa Anda harus bersikeras untuk memusnahkan kami sepenuhnya? Baiklah. Nona muda ini berhati baik. Jika kau berlutut dan meminta maaf kepadaku, aku mungkin mempertimbangkan untuk mengampuni nyawa tak berhargamu. Berhayal. Aku ingin melihat berapa lama lagi kau bisa bertahan. Berhenti di situ kalian semua. Patriark, Erlong. Kamu sudah keterlaluan. dia melukai adik laki-lakiku. Aku di sini untuk mencari keadilan. Xiao Chuan, dia juga adik laki-lakimu. Dia tidak pantas mendapatkannya. Lalu, apakah aku pantas mendapatkannya? Patriark ini. Jiang Jujuan, sudah diusir. Bayi adalah cucu kandungmu. Bayi mencuri pil peningkat roh. Sudah menjadi fakta. Jika aku melindunginya, aku akan menentang seluruh Akademi Kekuatan Spiritual. Jadi kenapa? Sang Erlong, jangan bertindak sembrono. Aku memegang kendali atas seluruh aset luar negeri keluarga Xiang. Aku yakin, aku punya cara untuk bertindak sembrono. Pikirkan baik-baik tentang apa yang kamu katakan. Kamu, secara terbuka memprovokasi Patriark. Apakah kamu pikir aku tidak akan melumpuhkanmu? Baiklah, aku ingin melihat apakah aset keluarga Xiang lebih penting atau pasangan, ibu dan anak yang tidak berharga ini. Kau bisa melindungi mereka sesaat, tapi tidak selamanya. Gadis ini sepertinya sudah gila. Xiao Chuan, aku akan mengirim orang untuk melindungi ibumu. Kamu juga harus ekstra hati-hati. Tidak perlu. Keluargaku sendiri. Aku akan melindungi diriku sendiri. Tindakanku ini disertai syarat. Aku ingin kamu kembali ke keluarga Xiang. Itu benar-benar baru. Insiden bayi telah menyebabkan keluarga Shen sekarang jatuh ke dalam kekacauan. Kembalilah. Kamu bisa membalikkan kemerosotan ini. Di masa lalu, aku salah. Syarat apa yang kamu miliki? Bicaralah dengan bebas. Kamu ingin aku menghormati leluhur dan kembali ke klan? Mustahil. Tuan muda Xiang sudah lama tidak berada di sini. Saya ingin tahu harta apa yang Anda incar kali ini. Aku butuh cairan 100 herbal untuk meningkatkan kekuatan spiritualku. Cairan 100 herbal. Item ini tidak murah. Bahkan keluarga Gu saya hanya berhasil mendapatkan 1 botol ini. Bolehkah saya bertanya Tuan muda Xiang, apa yang Anda niatkan untuk digunakan sebagai pertukaran? 2 set teknik kultivasi tingkat menengah, telapak api berkobar, dan seni vitalitas musim semi. Sekaligus 2 set. Sebutkan hargamu. 50 juta. Tapi saya butuh waktu untuk memobilisasi dana. Tuan muda Zhang, Apa aku datang terlalu cepat hari ini? Mengapa begitu ramai? semua orang datang untuk cairan 100 herbal. Pasti akan ada pertempuran berdarah nanti. Apakah Tuan muda Zhang juga masuk melalui Nona Go?
Sayang sekali cairan 100 herbal ini. Terlalu mahal, kami hanya bisa melihatnya. Semuanya adalah tentang takdir. Sebagian besar waktu, bukan orang yang memilih itemnya, tetapi item yang memilih orangnya. Siapa orang itu? Dia adalah tuan muda dari keluarga Zhou, Zhou Yingji. Dia dipuji sebagai orang yang paling mungkin untuk menjadi generasi berikutnya. Dewa bela diri. Di usia muda, dia sudah mencapai tahap 7. Suatu hari dia akan pasti menembus ke tahap 9. Hanya berdasarkan dia, apakah dia layak menjadi dewa bela diri? Kau sampah. Kau juga ingin mendapatkan cairan 100 herbal. Lelang keluarga Guo benar-benar merendahkan diri. Kucing dan anjing liar macam apa yang semuanya bisa diizinkan masuk? Beraninya kau berbicara seperti itu. Tuan muda Zhang adalah tamu terhormat balai lalang keluarga Guo. Kapan giliranmu untuk berbicara di sini? Naga betina besar, jangan keterlaluan. Percaya atau tidak, aku akan memukul kalian berdua. Lepaskan dia. Bukankah itu Xiang Erlong, yang dikenal sebagai Raja Naga? Kenapa dia ada di sini juga? Adik laki-lakinya yang sangat dimanjakan adalah Xiang Bayi. Sang Jiuquan melukai Xiang Bayi. Itulah mengapa dia membalas dendam untuknya. Apa kau tidak takut padanya? Jika terjadi sesuatu, hadapi aku secara langsung. Ini menyangkut semua orang yang kau kenal. Jangan khawatir. Aku akan lebih dulu membereskan mereka satu persatu. Dan kemudian aku akan datang untukmu. Siapa yang kukira tadi? Seorang kultivator tahap 3 kekuatan spiritual belaka. Berani bermain pahlawan. Karena kau mencari masalah, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Berhenti. Raja Naga melakukan kekerasan di balai lalang saya. Apakah Anda benar-benar memperlakukan keluarga saya seolah-olah tidak ada siapapun di sini? Aku sedang menangani masalah keluargaku sendiri. Kapan giliran orang luar untuk campur tangan? Tuan muda Yang, Tuan muda Gu dan Nona Hu adalah tamu terhormat rumah lelang saya. Jika Anda bertindak di sini, itu menyangkut reputasi keluarga Gu saya. Para tamu terhormat, sebelum kami melelang cairan 100 herbal, kami akan terlebih dahulu menyajikan kepada semua orang 2 hidangan pembuka. Item pertama adalah teknik kultivasi tingkat menengah yang berasal dari Dewa Bela Diri. Telapak api menyala. Harga awalnya adalah 30 juta. Terakhir kali itu, juga teknik Dewa Bela Diri. Keluarga Guo, kau tidak mencoba menipu kami kan? Semua orang harap yakinlah, teknik kultivasi yang kami sebutkan, semuanya asli. Zhou Yingji keluarga Zhou. 32 juta. Bayi juga mendapatkan teknik kultivasi. Di sini pada waktu itu, mungkinkah ada trik pada teknik kultivasi ini? 35 juta. Raja Naga, apa maksud semua ini? Siapa yang menetapkan bahwa teknik kultivasi ini milikmu? Sebuah teknik Dewa Bela Diri. Aku bertekad untuk mendapatkannya. Kau berbicara terlalu gegabah. Mari kita andalkan kemampuan kita sendiri. 37 juta. 40 juta. Bagaimana kalau kita membuat kesepakatan? Setelah aku memenangkan barang ini, bagaimana kalau membaginya denganmu? Aku tidak tertarik. Menolak tawaran baik hanya untuk menerima hukuman. Orang yang membuatku minum hukuman belum lahir. Sombong. Raja Naga benar-benar kalah. Zhou Yingji yang berada di tahap 7 kekuatan spiritual. Kekuatannya benar-benar tidak bisa diremehkan. Mungkin seiring waktu, dia benar-benar bisa menembus ke tahap 9 dan menjadi Dewa Bela Diri yang baru. Hentikan pertarungan. Jika tidak, kau pasti akan mati. Berhenti. Ini adalah balai lalang, bukan tempat bagi Anda untuk berkelahi. Maafkan aku. Aku bertindak gegabah. 50 juta dan 1 yuan. 50 juta dan 1 yuan penawaran pertama. 50 juta dan 1 yuan penawaran kedua. 50 juta dan 1 yuan penawaran ketiga. Terjual. Selamat Tuan Muda Zhou. Semuanya. Terima kasih atas kemurahan hati kalian. Item kedua juga berasal dari Dewa Bela Diri. Sebuah teknik kultivasi tingkat menengah. Seni vitalitas musim semi. Harga awal 5. Tunggu sebentar. Semuanya. Guo Chen keluarga Guo. Saya meminta maaf kepada semua orang, karena kami perlu teknik kultivasi ini. Melakukan penilaian ulang. Lelang ditangguhkan. Mungkinkah ada masalah? Aku sudah curiga sejak lama bahwa teknik kultivasi itu bermasalah. Sebuah teknik kultivasi tingkat menengah. Bagaimana bisa begitu biasa? Jika Tuan Muda Zhou baru saja menghabiskan 50 juta untuk membeli barang palsu, itu akan menarik. Mohon tetap tenang semuanya. Kami akan melanjutkan sebentar lagi. Ayah, mengapa ayah di sini? Aku dengar. Kau menerima 2 set teknik kultivasi tingkat menengah. Aku datang secara khusus untuk melihat. Katakan yang sebenarnya pada ayah. Dari mana kedua set teknik kultivasi ini sebenarnya berasal?
Saya punya saluran sendiri. Ayah, mengapa ayah begitu peduli dengan 2 set teknik kultivasi ini? Itu bukan 2 set, tapi 1 set. Begitu banyak waktu telah berlalu, dan masih belum siap. Mungkinkah teknik kultivasi ini benar-benar memiliki semacam masalah? Mereka pasti sedang berdiskusi. Bagaimana cara menipu orang? Aku dengar beberapa organisasi kriminal menggunakan penundaan waktu untuk menyelesaikan The film was pencucian uang. translated Tidak mungkin. and Aku harus pergi narrated dan by bertanya. M Media. Tuan muda Zhou, tolong, jangan bergerak bebas. Tipuan macam apa yang mereka lakukan sekarang? Ada apa? Sudah sepantasnya. Balai lelang melindungi privasi klien. Namun ayah saya memiliki koneksi dengan seni vitalitas musim semi dan dewa bela diri, dan ingin bertemu dengan Anda secara langsung. Itu sepertinya tidak pantas. Jika Tuan muda yang bersedia, saya bersedia memberikan kepada Anda semua keuntungan yang diperoleh dari lelang teknik kultivasi ini. Baiklah, ayo pergi. Ayah, saya sudah membawa orangnya kepada Anda. Kau. Gulcheng, salam dewa bela diri. Bagaimana kamu mengenaliku? Matamu. Tatapanmu. Persis sama. Seperti sebelumnya. Hanya seseorang sepertimu, dengan pikiran yang begitu teliti, bisa mengenaliku melalui mataku. Dewa bela diri. Bagaimana mungkin kau bisa? Ini cerita yang panjang. Saat ini aku bukan lagi dewa bela diri. Panggil saja aku Zhichuan juga. Masalah ini harus dijaga kerahasiaannya dengan ketat. Ya, bela diri. Saudara Zhichuan, kau juga datang untuk cairan 100 herbal. Aku harus meningkatkan kekuatanku secepat mungkin. Itu sulit diatur. Bahkan aku tidak bisa melanggar aturan rumah lelang. Aku tidak memintamu melanggar aturan. The film was Aku hanya perlu kau translated melemparkan and umpan yang lebih besar. narrated by M Media. Permisi semuanya. Selingan kecil baru saja terjadi. Sekarang, lelang dilanjutkan. Mungkinkah mereka pergi untuk memanipulasi sesuatu di balik layar? Bagaimana mungkin? Semua barang lelang jatuh kepada penawar tertinggi. Hanya saja Patriark baru-baru ini memperoleh harta baru dan sementara menambahkannya ke daftar lelang. Ada apa? Para tamu yang hadir hari ini akan mendapatkan kejutan. Barang lelang terakhir adalah teknik kultivasi tingkat tinggi dari Dewa Bela Diri. Pedang segala hukum. Teknik kultivasi tingkat menengah sudah langka. Teknik kultivasi tingkat tinggi bahkan lebih langka. Kau tidak mungkin menjual barang palsu kan? Bertahun-tahun yang lalu, Dewa Bela Diri mempercayakan Patriark untuk meneruskan teknik ini kepada orang yang ditakdirkan. Karena Tuan Muda Zhou dan Raja Naga sama-sama berada di sini hari ini, agaknya tidak ada orang yang lebih cocok daripada kalian berdua. Siapa pemenang akhirnya masih bergantung pada kekuatan kalian masing-masing. Cukup hentikan omong kosong ini. Cepat dan mulai menawar. Tuan muda ini mengklaimnya. Tuan Muda Zhou, jangan terburu-buru. Kita akan melanjutkan item demi item. Mari kita mulai dengan seni vitalitas musim semi. Harga awal 50 juta. Anehnya tidak ada yang menawar. Nilai dari teknik kultivasi tingkat tinggi tak ternilai. Semua orang menyimpan uang mereka. 50 juta 10 ribu. 50 juta 10 ribu penawaran pertama. 50 juta 10 ribu penawaran kedua. 50 juta 100 ribu penawaran ketiga. Terjual. Selamat kepada Raja Naga. Aku tidak seperti sebagian orang yang mengira mereka bisa dengan mudah mendapatkan teknik kultivasi tingkat tinggi. Pada akhirnya, kehilangan semangka saat memetik biji wijen. Tunggu saja dan lihat. Barang lelang berikutnya adalah cairan 100 herbal. Harga awal 40 juta. Sialan. Aku baru saja menghabiskan 50 juta. Aku masih tidak tahu harga teknik kultivasi tingkat tinggi, tapi cairan 100 herbal juga langka. 41 juta. Hanya berdasarkan dirimu juga bisa menghasilkan 40 juta.
Aku tidak akan merepotkanmu dengan itu. Jati anak ini juga mengincar cairan 100 herbal. Tidak boleh membiarkannya mendapatkannya dengan mudah. 41 juta penawaran pertama. Tuan Muda Zhou. Daripada membiarkan orang lain mengambil untung, mengapa kita tidak menggabungkan kekuatan? Aku akan mendapatkan cairan 100 herbal untukmu. Raja Naga sangat murah hati. Apakah ada syarat? Singkirkan Zheng Juchuan untukku. Itu mudah. Sesederhana itu. Itu kesepakatan. 41 juta penawaran kedua. 42 juta. 43 juta. 45 juta. Apa? Awasi dia, aku segera datang. Aku harus melangkah lebih dulu. Raja Naga menarik kembali kata-katanya. Nyawa adikku berada di ujung tanduk. Aku harus pergi. Apakah kau mempermainkanku? Raja Naga, hari ini permusuhan di antara kita ini bisa dianggap selesai. Tuan Muda Zhou. Lelang masih berlangsung. Lelang apaan? Tuan muda ini tidak menginginkannya lagi. Karena Tuan Muda Zhou menyerah. Maka selamat Tuan Muda Zhang. Karena memenangkan cairan 100 herbal dengan 43 juta. Maafkan aku saudara. Jangan salahkan aku. Semoga kau terlahir di keluarga yang baik di kehidupan selanjutnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu. Raja Naga, sesuatu terjadi pada Tuan Muda. Siapa itu? Siapa yang melukai adikku seperti ini? Orang itu sangat terampil. Sepertinya, mereka datang untuk membalas dendam. Mungkinkah Zhang Juchuan ingin membalas dendam? Awasi adikku. Ya, Teknik kultivasi tingkat tinggi. Pedang segala hukum. Harga awal 500 juta. 500 juta. Itu adalah angka yang fantastis. Sepertinya dalam hidup ini, aku tidak punya kesempatan dengan teknik ini. Apakah kamu bercanda? Melihat seluruh Jiangzhou, siapa lagi yang bisa memobilisasi dana 500 juta? Katakan saja, jika kamu tidak ingin menjual. Teknik kultivasi tingkat tinggi. Sudah tak ternilai harganya. Jika Tuan Muda Zhou menginginkannya, sebutkan saja harga Anda. Itu tidak benar. Kalian menjebakku. Tuan Muda Zhou, Anda terlalu memujiku. Aku hanyalah orang biasa. Dari mana aku bisa mendapatkan teknik kultivasi tingkat tinggi? Membuat kesepakatan dengan rumah lelang. Jika tidak ada yang menawar, maka pedang segala hukum ini tidak akan terjual. Zhang Juchuan, aku ingin nyawamu. Naga betina besar, apa kau gila? Kau berani menyerang bayi dengan kekejaman seperti itu. Aku ingin nyawamu. Kamu dan aku masih punya hutang yang harus diselesaikan. Aku tidak punya waktu untuk berurusan denganmu sekarang. Minggir. Atau apa yang bisa kamu lakukan? Bagaimana Anda bisa begitu lancang di rumah lelang? Diam. Kamu menyebabkan aku tidak mendapatkan cairan 100 herbal. Kalau begitu aku akan menggunakan urat nagamu sebagai kompensasi. Karena memang begitu. Kalau begitu aku harus melawanmu juga. Hanya berdasarkan dirimu. Apakah kamu pantas? Cepat beritahu Guo Chen, bawa cairan 100 herbal ke sini. Jika kita terus bertarung seperti ini, seseorang akan mati. Sebaiknya kamu berlutut dan meminta maaf padaku. Lalu berikan setengah kepada keluarga Shouku. Dari milik keluarga Shang, aset luar negeri. Aku mungkin masih mempertimbangkan mengampuni hidupmu. Kalau tidak, aku pasti akan melampiaskan amarahku padamu hari ini. Hentikan ocehanmu. Yang seharusnya berlutut adalah kau. Semuanya berhenti. Apel, apakah kamu juga ingin ikut campur, lancang? Bagaimana rumah lelang keluarga Guoku mengizinkanmu melukai orang sesuka hati? Mereka yang menghalangiku. Mencari masalah. Berikan nyawamu padaku. Kenapa? Aku adalah patriot. Melindungi anggota klanku adalah tanggung jawabku. Aku akan lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Cepat pergi. Aku tidak ingin berutang budi pada siapapun.
Tangkap! Bagaimana itu mungkin? Aku adalah tahap kekuatan spiritual 7. Aku jelas tidak bisa kalah dari kalian semua. Kamu mengonsumsi cairan 100 herbal. Pasti keberuntungan, dan berhasil menembus ke tahap 4 kekuatan spiritual. Efek obat dari cairan 100 herbal membutuhkan setengah bulan untuk mengendap, untuk mengerahkan khasiatnya. Mungkinkah? Kamu adalah jenius sekali dalam sejuta. Hanya dengan sedikit wawasan yang kau miliki ini, kau masih berani menyebut dirimu dewa bela diri berikutnya. Konyol. Siapa yang tidak tahu bahwa kamu adalah sampah yang terkenal? Kalau begitu, kau sebaiknya mencobanya. Hanya tahap kekuatan spiritual 4. Apa yang harus disombongkan? Lawanmu, termasuk orang tua ini juga. Libatkan aku. Libatkan saya. Hitung aku. Hitung aku. Bahkan jika kau berada di tahap 7 kekuatan spiritual, kau tetap tidak bisa mengalahkan kami semua. Apa yang terjadi hari ini? Sudah aku catat. Bagus. Aku mengerti. Bayi sudah bangun. Tampaknya kebenasan akhirnya akan terungkap. Zhang Bayi, kamu mencuri pil pemulih jiwa. Apakah kamu mengakui kesalahanmu? Itu adalah Zhang Jiuquan dan Ho Xiaolin. Mereka mengancamku. Menuntut 5 juta. Itu sebabnya aku mengonsumsi pil peningkat roh. Benar-benar kau. Kita semua adalah keluarga. Mari kita bicara terus terang. Sebelum masalah ini telah diklarifikasi, jangan mudah percaya cerita sepihak. Kau melihat semuanya. Dia yang mengancam bayi. Xiao Chuan, apa sebenarnya yang terjadi? Bagaimana kalau kau tanyakan padanya sendiri? Apa maksudmu? Dia berkolusi dengan Shen Qingcan, membuat Hu Xiaolin mabuk, dan memfitnah kami. Kau bicara omong kosong. Apakah kau punya bukti? Kau mau bukti? Ini adalah buktinya. Kau binatang. Ada apa kakak kedua? Mengapa kau tidak mengatakan apa-apa? Kal, kamu tidak akan membantuku. Aku tidak bisa ikut campur. Ini tidak mungkin. Itu pasti perbuatan Zhang Jiuquan. Sekarang bukti ini terhampar tepat di sini. Apakah kamu masih ingin berdebat? Bicaralah, di mana pil pemulih jiwa? Itu adalah Shang Qigui. Dia berjanji padaku, memberiku 5 juta. Itu sebabnya aku diam-diam mengambil pil pemulih jiwa. Mengenai hal-hal lain, aku tidak tahu. Sang Tigui. Aku tidak menyangka itu dia. Yang penting sekarang adalah menemukan Shang Qigui. Yoshi. Kakak ketujuh yang mengambil pil pemulihan jiwa. Bawa dia kembali padaku. Mengerti? Kakak ketujuh, kakak tertua. Mengapa kamu di sini? Patriark berkata kau mencuri pil pemulihan jiwa dan menyuruhku membawamu kembali. Apakah ini benar? Orang-orang dari sekte bela diri bayangan meracuniku. Aku hanya bisa bertindak sesuai dengan instruksi mereka. Masalah penting. Mari kita kembali ke keluarga Sang dulu. Secara khusus, Patriark yang akan memutuskan. Ada apa? Kakak tertua. Mengapa kamu di sini? Kebetulan. Aku membuat janji dengan seseorang dari sekte bela diri bayangan. Kakak ketujuh. Haruskah aku menyebutmu cerdas? Atau haruskah aku menyebutmu bodoh? Kamu adalah orang misterius itu. The film was translated and narrated Berhentilah by melawan. Media. Dengan kekuatanmu, kau sama sekali bukan tandinganku. Memaksakan operasinya malah akan menyebabkan rasa sakit yang melahap hati. Pembalasan akan datang untukmu.
Balasan. Balasan adalah nasib bagi yang lama. Halo. Kakak ketujuh bergabung dengan sekte bela diri bayangan. Kekuatannya tidak boleh diremehkan. Setelah melukaiku dengan parah, dia melarikan diri. Pernikahanku dengan Gong Lei ditetapkan bulan depan. Pernikahan putriku hanya diputuskan oleh dirinya sendiri. Ketertarikanku pada Gong Lei adalah menghormati keluarga Gongwu. Kamu jangan tidak tahu berterima kasih, lancang. Keluarga Gong setidaknya adalah salah satu dari 10 keluarga teratas. Beraninya kamu menghina kami di Jiangzhou. Hanya ada keluarga Shou dan yang lainnya. Jiangzhou bukanlah tempat di luar hukum. Bagaimana kami bisa membiarkanmu bertindak sembarangan di Jiangzhou? Akulah langit. Kalau begitu aku akan menembus langit ini. Seharusnya kau sedang memulihkan diri di akademi. Mengapa kau datang ke sini? Ayah, aku tidak akan pernah menikah dengannya. Kau tidak punya pilihan dalam masalah ini. Aku sudah menyebarkan berita itu. Sekarang, aku khawatir semua orang di Jiangzhou sudah tahu tentang itu. Aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Baiklah. Kalau begitu kalahkan aku. Sampang. Tunggu. Apakah ada hal lain? Bahkan jika keluarga Gong mencapai, kau juga tidak bisa memanipulasiku. Itu benar-benar terlalu sulit untuk diurus. Karena memang begitu. Maka silakan pergi dan mati. Ayah. Ayah. Bagaimana ayah? Keluarga Gong, aku serahkan padamu. Sayangnya, aku tidak sempat melihatmu dalam pakaian pernikahanmu. Ayah. Kenapa? Bukankah kau membanggakan diri sebagai seorang jenius? Bagaimana bisa? Sekarang kau tidak punya solusi, tersisa sama sekali. Ini adalah konsekuensinya, karena mencuri apa yang menjadi milikku. Kalau begitu kenapa kau tidak bunuh aku? Itu benar-benar akan melepaskanmu terlalu mudah. Aku ingin perlahan-lahan mencuri harta milikmu yang paling berharga. Dan ini adalah celah kekuatan. Kami pasti akan membalaskan dendam kepala keluarga Gong. Apa yang ingin ayah lakukan? Aku akan sepenuhnya mengikuti arahanmu. Di masa kekacauan, bagaimana ada orang yang bisa tetap menyendiri dan aman? Kita semua mengerti prinsipnya. Tetapi sulit untuk meyakinkan orang banyak. Karena mereka menginginkan dewa bela diri. Maka aku akan memberikannya kepada mereka. Nona Gua, mengapa Anda mengumpulkan kami di sini hari ini? Apakah ada harta karun? Tuan Muda Shen mohon jangan terburu-buru. Alasan mengumpulkan semua orang hari ini adalah untuk mengatur aliansi, untuk menentang keluarga Shou. Aku dengar Tuan Muda Shou akan menikahi Nona Gong. Jika kau tidak ingin menikah dengannya, jangan seret kami bersamamu. Jika keluarga Shu bisa mendominasiku hari ini, besok mereka juga bisa merobohkan gerbang keluarga Shenmu. Berhenti menyebarkan pembicaraan yang menimbulkan kepanikan di sini. Siapa yang tidak tahu bahwa kau dekat dengan Zhang Jiuchuan? Jaga bicaramu. Apa hubungan kalian berdua? Bisakah kau menjelaskannya dengan jelas? Kau berani memukulku. Aku datang ke sini mewakili keluarga Shen. Kalau begitu aku akan menghukummu. Atas nama para tetua keluarga Shen, ucapan fitnah harus dibayar mahal. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Bisakah kau menjelaskan dengan jelas? Apa hubungan antara kau dan Gong Lei? Baiklah, kalau begitu aku akan memanfaatkan kesempatan hari ini untuk menjelaskan kepada semua orang hubungan antara dia dan aku. Gong Lei adalah pacarku dan sekaligus tunanganku. Jika ada di antara kalian mendengar rumor atau gosip di luar, itu murni omong kosong. Apakah ada pertanyaan lain? Kalian berdua bersama, apa hubungannya dengan kami? Apakah kau benar-benar berpikir kami akan ikut dalam kenekatan ini bersamamu? Keluarga Gu setuju. Kau juga ikut gila bersamanya. Aku tidak tahan dengan Shu Yingji. Siapapun yang bisa memukulinya, aku akan bergabung dengan mereka. Keluarga Hu juga bersedia.
Tu Xiaolin, ayahmu dan kakak laki-lakumu tidak akan menyetujui ini. Sekarang aku adalah kepala keluarga Hu. Semuanya, aku yang akan menjadi pemimpin. Keluarga Guo juga bersedia. Dan mengapa kau melakukannya? Aku bersedia. Baiklah, baiklah, baiklah. Kalian semua bersedia menuruti ulahnya. Bukankah begitu? Sekarang masih ada 4 keluarga besar. Aku akan lihat apa yang kau gunakan untuk mendukung perkataanmu. Aku akan menghadiahkan keluarga Huang 2 teknik kultivasi tingkat tinggi. Aku akan menghadiahkan keluarga Bai 2 resep pil tingkat tinggi. Keluarga Bai unggul dalam ilmu pedang. Aku akan memberi mereka 2 set teknik pedang tingkat tinggi. Dapat diterima. Aku tidak akan menderita kerugian. Sungguh lelucon. Siapa yang tidak bisa menggambar Pai? Apakah kau benar-benar berpikir kau adalah dewa bela diri? Benar. Tunjukkan sesuatu yang nyata. Biarkan semua orang melihatnya. Semuanya. Aku bisa menjamin ini. Rumah lelang kami. Semua teknik kultivasi tingkat tinggi berasal dari dewa bela diri. Semuanya disediakan oleh Tuan Muda Shang. Apel. Apakah itu benar? Kau berhenti bercanda. Bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan teknik kultivasi tingkat tinggi? Aku pikir itu tipuan. Apakah kau mempertanyakan keluarga gua kami? Standar penilaian. Apakah itu asli atau palsu? Kita akan tahu setelah kita mengujinya. Apakah kau percaya aku akan memberitahu keluarga Shaw bahwa kau sedang bersekongkol di sini? Baik. Pergi. Aku ingin lihat apakah keluarga Shaw akan menerima anjing liar sepertimu. Kau hanya punya 2 pilihan. Entah bergabung dengan kami, atau menjadi duri dalam daging kami. Bagaimana kau akan memilih? Terserah padamu sendiri. Bagus. Aku bergabung. Kalau begitu aku umumkan. 9 gerbang resmi didirikan hari ini. Salam kepala gerbang. Salam kepala gerbang. Silakan duduk. Patriark Bai, Kepala gerbang Shen. ini adalah resep pil untuk pil pelanggar hukum. Tolong repotkan Anda untuk memurnikannya untukku. Ini sebenarnya resep pil untuk pil pemecah hukum. Baik Tuan, apa itu pil pemecah hukum ini? Seperti kata pepatah, satu kekuatan mematahkan 10.000 hukum. Setelah mengonsumsi pil ini, seseorang mengumpulkan semua kekuatan di tubuh mereka untuk secara paksa mencoba terobosan. Tetapi kemungkinannya juga 1:10.000. Berhasil dan kamu hidup, gagal dan kamu mati. Tidak mungkin. Aku melarangnya. Kamu mempertaruhkan hidupmu. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk mengalahkan Zhou Yingji. Lalu bagaimana jika kita beralih ke orang lain? 1 tahap lebih tinggi dalam kekuatan spiritual. Peluang keberhasilan meningkat 1 poin. Masalah ini dimulai karena aku. Aku juga adalah pemimpin gerbang 9 gerbang. Oleh karena itu harus diselesaikan olehku. Percayalah padaku. Baik Ketua Gerbang. Jika sesuatu terjadi padamu, aku sama sekali tidak akan hidup sendirian. Bagaimana mungkin aku tega membiarkan itu terjadi? Setelah ini, apakah kita berhasil atau gagal akan bergantung pada kalian semua. Sangat ramai. Semua orang ada di sini. Zhou Yingji, ini adalah klub pribadi. Tanpa undangan, bagaimana Anda bisa masuk? Di Jiangshou ini, tidak ada tempat bagiku, Zhou Yingji, yang tidak bisa aku datangi. Kalian semua lanjutkan bicara. Aku hanya datang untuk berdiskusi dengan Nona Gong. Detail pernikahan. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Baru saja, 9 gerbang sudah didirikan. Tidak seorang pun di sini akan dimanipulasi olehmu. Pindahlah. 9 gerbang. Benar. Aku ingat sekarang, seseorang memberitahuku bahwa seseorang membentuk aliansi di sini. Di antara kita, ada mata-mata. Bukankah begitu, Tuan Muda Shen? Aku menyebut ini meninggalkan kegelapan menuju cahaya. Siapa yang mau bersekutu denganmu? Kelompok bodoh ini menentang Tuan Muda Zhou hanya mengarah pada satu jalan. Sen Qingtan, kamu mengkhianati kami. Kamu hanyalah aib bagi keluarga Sen. Aku memberitahumu bahwa ayahku yang tidak bisa berkultivasi adalah sampah yang sebenarnya. Aku adalah kepala keluarga sekarang. Tuan Muda Zhou sudah menjanjikanku posisi pemimpin 9 keluarga besar. Perasaan berada di bawah 1 orang, tetapi di atas 10.000 orang lainnya. Kalian semua tidak akan pernah mengalaminya seumur hidup ini. Cukup omong kosong. Kami akan menangkapmu dulu baru bicara. Tahap 6 kekuatan spiritual. Apakah itu kepercayaan dirimu? Namun, dibandingkan denganku yang tahap 7,
kamu jauh lebih rendah. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah. Apa kau pikir aku takut padamu? Aku sudah lama menganggapmu bocah, sebagai pengganggu pandangan. Bagaimana itu mungkin? Di mana sekte bela diri bayangan? Sekte bela diri bayangan. Zhao Yingji, kau benar-benar berkolusi dengan anggota sekte bela diri bayangan. Energi spiritualnya berada di tahap 8. Kita bukan tandingannya. Mundur. Berkat Xiang Qigui, untuk pil pemulihan jiwa yang dia berikan padaku. Ngomong-ngomong, aku masih harus berterima kasih padanya. Apa yang kamu lakukan pada Sang Tigui? Pian yang tidak berguna. Secara alami dilumpuhkan. Selama aku bisa menang. Dengan siapa aku bekerja sama, apa masalahnya? Sekarang, bunuh mereka semut. Tunggu apa lagi? Kekuatan spiritualku berada di tahap 8. Bagaimana itu mungkin? Untuk membiarkanmu menjadi dewa bela diri. Aku awalnya berencana menggunakan tanganmu untuk melenyapkan mereka. Aku tidak menyangka kau menjadi hal yang tidak berguna. Kau berani menipuku, ingin menyalahkan. Salahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Gonglei. Shang Jiuquan, jika kau ingin dia hidup, tukarkan dia dengan metode kultivasi ayahmu. Di mana dia? Di mana dia? Di mana dia? Kemana dia? Membawanya. Di mana dia? Tidak peduli di mana dia berada. Aku akan membawanya kembali. Xiao Chuan, ini ditinggalkan oleh ayahmu. Dia adalah seorang jenius dalam hal pencapaian, dalam teknik kultivasi. Apa yang tertulis di sini? Persis seperti yang aku pelajari selama kultivasi di kehidupan masa laluku. Pada dasarnya sama, bahkan lebih baik. Xiang Jiuquan, ayahmu, adalah seorang yang sejati, super jenius. Ini adalah pil pelanggar hukum, dikirimkan oleh Patriark Bai untuk kuberikan padamu. Fakta bahwa kau bisa menemukan tempat ini menunjukkan bahwa kau telah menguasai penentuan posisi Sansorit. Kau sudah menembus ke tahap 7. Teknik kultivasi yang kamu inginkan. Aku sudah membawanya. Lepaskan dia. Jangan terburu-buru. Aku telah menunggu hari ini selama 20 tahun sekarang. Aku ingin kau. Kenapa aku? Kita adalah keluarga. Adikku tersayang. Kenapa kamu? Berikan teknik Suantian padaku. Kakak tertua menembus ke tahap 9. Tidak ada seorang pun yang akan lagi mengganggumu. Satu-satunya yang tahu tentang teknik Suantian adalah ayahku dan aku, dan orang-orang yang memburunya saat itu. Kenapa kamu membunuh ayahku? Aku memintanya berkali-kali, tapi dia menolak memberikannya padaku. Dia bilang hatiku tidak murni, dan bahwa aku tidak akan pernah bisa menjadi dewa bela diri. Aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Aku sekarang hanya setengah langkah lagi dari dewa bela diri. Salahkan, kau hanya bisa menyalahkannya karena berpandangan sempit. Baiklah, kamu menginginkannya. Ambil. Tahap 8 kekuatan spiritual. Teknik Suantian yang kau kembangkan memang memiliki efek ajaib melampaui tingkatan. Berurusan denganmu. Sudah cukup. Setelah terkena telapak 5 racun milikku, dalam 10 napas, kamu pasti akan mati. Tentu saja aku tahu. Namun, kekuatan spiritualmu saat ini sudah diubah untuk kegunaanku sendiri. Bagaimana itu mungkin? Makna mendalam dari teknik Suantian. Menggunakan kekuatan melawan kekuatan. Telapak 5 racunmu masih setiranik seperti dulu. Namun, aku juga harus berterima kasih padamu untuk gerakan itu. Sekarang, aku
Aku telah menembus ke kekuatan spiritual. Tahap 9. Hari ini, bindam baru dan perhitungan lama. Kita akan selesaikan semuanya sekaligus. Siapa kamu? Aku adalah Xiang Jichuan dan Dewa Bela Diri. Aku adalah Xiang Jichuan, Dewa Bela Diri. Dewa bela diri. Dia sudah dibunuh olehku. Aku adalah dewa bela diri yang sejati. Terlahir kembali. Aku tumbuh semakin kuat langkah demi langkah, tepatnya untuk membasmi sampah sepertimu. Kali ini, kamu tidak akan melarikan diri. Apakah kamu baik-baik saja? Mari kita pulang. Siapa sebenarnya kamu? Xiang Jichuan. Tunanganmu.